Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Vikram. Vikram merupakan seorang perwira pada tim penanganan pembunuhan. Vikram terkenal dengan kecerdasan yang dapat memecahkan kasus-kasus penting dengan kemampuannya. Tetapi di balik itu, ternyata Vikram mengalami stres pasca trauma akibat masa lalunya yang menyedihkan. Karena keadaan Vikram yang sekarang, sang psikiater menyarankan agar Vikram berhenti bekerja. Karena pekerjaannya yang sering menangani kasus pembunuhan membuat memori masa lalu yang kelam bermunculan kembali. Dan hal itu memicu rasa panik ketika dirinya sedang bertugas. You're a classic case of post-traumatic stress. ये जॉब छोड़ दो. जॉब सिनेरियो तुम्हारी पास की मेमोरीज को Adegan berpindah pada seorang wanita bernama Neha yang bekerja di sebuah departemen forensik. Diketahui bahwa Neha merupakan kekasih dari Vikram. मेरे ऐसी टेक्निक वैलिडेट करनी होगी. We are trying. एक ऐसी टेक्निक वैलिडेट की गई है जिससे क्यों? Di malam harinya, mereka berdua pergi untuk makan malam bersama. Di sini, Neha mencoba menanyakan tentang masa lalu Vikram. Namun setiap Neha menanyakan hal itu, Vikram selalu saja banyak alasan. मुझसे झूठ बोला नहीं जाता और सच बोल जो तुम्हें मुझ पे नहीं. Take your time. मैं तुम्हें फोर्स नहीं. Keesokan harinya, Neha meminta Vikram untuk berhenti bekerja karena Neha mengkhawatirkan kesehatan Vikram. You're blowing this out of proportion. थोड़ा relax कर. Namun Vikram sempat menolak permintaan Neha. Namun Neha tetap menyarankan Vikram untuk mengambil waktu cuti lebih lama. कहीं दूर चलते हैं. काम ही है जो मुझे बचा रहा है. अगर मैं काम छोड़ दूंगा ना तो nothing's gonna change. Lalu Vikram menemui bosnya yang bernama Agit untuk meminta cuti selama 3 bulan. Awalnya sang bos sempat menolak permintaan cutinya karena Vikram merupakan anggota inti dari departemen itu. रोहित संभाल लेगा. Namun pada akhirnya bosnya menyetujui permintaan Vikram karena dirinya sudah lama tidak mengambil cuti. इसलिए जाने दे रहा हूं क्योंकि तुमने इसमें याद भी नहीं आ रहा कि पिछली बार तुमने छुट्टी कब मांगी थी. Adegan berpindah kepada seorang perempuan bernama Preti yang sedang ditelepon oleh seseorang. Terlihat Priti kesal dengan sang penelpon. Not interested in talking to you. Lalu Priti pergi dengan menggunakan mobilnya. Saat sedang lewat tol, tiba-tiba mobilnya mogok. Tak lama setelah itu, datanglah seorang inspektur bernama Ibrahim, nggak pakai Movik. Di sini Ibrahim menawarkan bantuan untuk mengantarkan Priti ke rumahnya. Namun Priti menolak dan ia meminjam ponsel sang inspektur untuk menelpon ayahnya karena ponsel Priti tertinggal di rumahnya. आपके फोन से मॉम ने पुलिस जीप में देख लिया तो मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है और ये यहाँ से गुजर रहे थे. मैं छोड़ दूं, गाड़ी बाद में टोचिन करा दूंगा. बाय. डैड आ रहे हैं. Setelah itu, Inspektur Ibrahim pergi meninggalkan Priti. Ia pergi menuju kantor pusat untuk mengirim sebuah berkas. Tapi ternyata berkas yang ia bawa sudah salah dan ia pun terpaksa harus kembali ke kantornya untuk mengambil berkas yang benar. Saat di perjalanan, ia melihat Priti yang sedang berbicara dengan seseorang mengendarai mobil berwarna biru. Setelah mengambil berkas yang sesuai, Inspektur Ibrahim kembali ke kantor pusat. Ketika melewati jalan tol, ia berhenti karena ada seorang pria yang terlihat kebingungan. Rupanya pria ini bernama Mohan yang merupakan ayah Priti. इधर-उधर गई होगी. आप आराम करे जाओ. अरे इधर-उधर गई होगी. दौलतनगर पुलिस थाना में ऐसा है. Setelah 2 bulan lamanya, Priti hingga kini masih tidak ada kabar. गाड़ी वही है या घरे ले आए? जो पब्लिक सर्वेंट हो समझे, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है उसका ध्यान रखना. Kemudian Vikram mendapat telepon dari rekan kerjanya yang bernama Rohit. Rohit mengatakan bahwa Neha juga ikut menghilang. Mendengar hal itu, Vikram langsung pergi ke kantornya dan meninggalkan masa liburannya.
Sesampainya di kantor, ia menemui sang bos agar memberikannya tugas utama untuk mencari istrinya yang hilang. Namun keadaan tidak berpihak pada Vikram, karena sebelum Vikram bercuti, ia bertengkar dengan Neha. Dan bosnya mengira hal ini yang menjadi alasan Neha menghilang. नेहा के कॉल रिकॉर्ड्स में भी यही है उसने इसको बहुत बजाने से पहले इनका Dengan berat hati, Vikram pun harus melakukan penyelidikan ini sendiri bersama temannya Rohit. Vikram melakukan penyelidikan ini secara sembunyi-sembunyi. Lalu tiba-tiba Vikram mengingat, sebelum Neha hilang, ia juga menangani kasus hilangnya Priti. Sontak, hal itu pun langsung membuat Vikram kepikiran untuk mengambil alih kasus Priti agar sekalian ia bisa menyelidiki kasusnya Neha. तो नेहा और प्रीति दोनों मिसिंग केस का असिस्टेंट स्टडी कर रहे थे and this was the only case she was studying. Setelahnya, Vikram pun menemui bosnya dan sekarang tugas itu resmi diambil alih oleh Vikram. विक्रम, just find the girl. प्रीति की डैड मेरे क्लोज। Singkat cerita, Vikram mulai menyadari bahwa kasus penculikan Priti dengan menghilangnya Neha saling berhubungan. Alhasil, ia sekarang mulai mengulik lebih dalam informasi tentang Priti dan Neha. Kemudian Vikram pergi menemui Inspektur Ibrahim, yaitu orang yang terakhir melihat Priti sebelum Priti menghilang. Lalu Vikram meminta untuk membicarakan kasus ini secara private di rumah Ibrahim. Di tengah jalan, Inspektur Ibrahim meminta mampir ke bengkel untuk mengambil motornya. Setelah sampai di rumah Inspektur Ibrahim, ia memberikan sebuah informasi yang ia tahu kepada Vikram. Lalu Vikram melakukan pengecekan di rumah Inspektur Ibrahim. Setelah selesai mengecek, Vikram menemui Inspektur Ibrahim dan memberikan sebatang rokok. Vikram pun kembali ke dalam mobil. इस पे नजर रखो. Di dalam mobil, ia dan Rohit berencana mengawasi Inspektur Ibrahim karena Vikram merasa Inspektur Ibrahim patut dicurigai. Inspektur Ibrahim mengatakan bahwa ia melihat sebuah mobil biru, sedangkan di CCTV tol tidak ada yang merekam mobil berwarna biru dan hanya Inspektur Ibrahim saja yang melihat itu. के अलावा किसी ने नहीं देखी. CCTV footage. Ternyata Vikram diam-diam mengambil sidik jari dari Inspektur Ibrahim. Dan cerdiknya lagi, rokok yang tadi ia berikan kepada Inspektur Ibrahim digunakan untuk mendapatkan DNA-nya. सिगरेट बट भी ले लो DNA सैंपल के लिए. Setelahnya Vikram pergi ke rumah Pak Mohan. Di sana ia menanyakan tentang rekening Priti yang setiap bulan mentransfer uang ke panti asuhan. Dan di sini istri Pak Mohan menjelaskan bahwa ternyata Priti bukan anak kandung mereka. Diketahui bahwa kebiasaan mentransfer setiap bulan kepada panti asuhan sudah sering dilakukan oleh keluarga itu. मैनेज को एक फिक्स अमाउंट जाता था. आपको पता है इसके बारे में? Di keesokan harinya, Vikram mendapat informasi bahwa Priti mempunyai teman dekat bernama Sila. Lalu, Vikram pergi menuju rumah Sila. Sesampainya di rumah Sila, ia langsung menanyakan tentang Priti. Don't worry, ma'am. It's a routine call. Sebelum Vikram meninggalkan daerah tersebut, ia menanyai tentang hak waris dari properti yang ditinggalkan oleh orang tua kandung Priti kepada Pak Mohan. Dia menjawab bahwa properti itu masih atas namanya dan akan diambil alih kepada Priti ketika umurnya sudah 18 tahun. Kemudian mereka menuju ke kampus Priti untuk menemui teman dekat Priti yang bernama Ekta dan Ajab. Lalu Vikram dan Rohit menginterogasi mereka tentang Priti. करने के लिए कॉल किया था लेकिन वो बहुत ड्राउजी थी तो बात नहीं हो सारे दोस्त केमिस्ट्री गए थे सांबर मेरी नानी का घर है वहाँ यही है जयपुर से समय एकता प्रीति मेरी बेस्ट फ्रेंड है नहीं कि नहीं. Berikutnya mereka mendatangi sebuah klub malam yang menjadi tujuan terakhir Priti bersama teman-temannya. Di sana mereka mencurigai salah satu seorang bartender. अच्छा. कल रात ही आया मैं किशनगढ़ से. Dan benar saja, setelah Vikram menghampirinya, bartender itu malah kabur. Dan kejar-kejaran pun terjadi di sini. Namun sayangnya mereka salah sasaran. Ternyata bartender itu tak ada hubungannya dengan Priti, melainkan ia ketakutan karena dirinya seorang pengedar obat haram. Sang bartender juga mengatakan bahwa ia beberapa kali melihat Priti dengan Ajab. आगे तुम लोग अरेस्ट.
Lalu Vikram menemui Mohan dan istrinya dan memintanya untuk mengadakan doa bersama. Tujuan Vikram yaitu agar ia dapat mengetahui siapa yang terlibat dalam kasus ini, dan Mohan pun menyetujuinya. और मेहमानों की एक लिस्ट आप रोहित को Keesokan harinya, doa bersama pun dilaksanakan. Vikram dengan tajamnya mengawasi setiap orang yang datang. Tak lama berselang, Sheila yang terlihat panik karena menemukan sebuah surat berisi tentang posisi seorang mayat. Dia pun langsung memberitahukan kepada Vikram. Ketika sedang membaca surat itu, seketika Vikram teringat masa lalunya yang mengerikan dan ia pun jatuh pingsan. Singkatnya, Vikram yang sudah sadar menuju tempat yang ditulis di dalam surat itu. Para polisi berusaha menemukan mayat itu dengan menelusuri setiap tempat. Namun masih saja mereka belum bisa mendapatkan hasil yang baik. फिर भी 2 से 3 दिन लग सकते हैं 2-3 दिन पर बहुत बड़ी जगह है रिसर्चिंग उनकी लोकेशन ट्रैक करो और देखो यहाँ लास्ट कौन आया था ठीक है Sekarang Vikram malah mencurigai Sheila karena ia tiba-tiba menemukan surat itu. Penggeledahan di rumah Sheila pun dilaksanakan. Mereka juga mendapati sebuah mobil berwarna biru yang diketahui itu mobil yang dimaksud dari inspektur. रेगुलर प्रोसीजर है प्रीति यहाँ आती रहती थी Tidak hanya itu, mereka juga mendapatkan beberapa surat yang persis dengan surat yang ditemukan oleh Sheila. Lalu Sheila ditangkap dan dijadikan tersangka. Pada saat diinterogasi, Sheila melakukan itu hanya untuk sekedar cari perhatian karena dirinya seorang janda yang kesepian. Namun Vikram tidak percaya itu, lalu ia melakukan tes kebohongan kepada Sheila. Dan benar saja, Sheila terbukti tidak berbohong dan alasannya hanya ingin pansos. सब नॉर्मल था एंड अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस कि नेहा और प्रीति के बारे में पूछते उसकी हार्टबीट फ्लक्चुएट हुई Namun di sini Vikram masih menahan Sheila. Vikram dan Rohit mendatangkan Inspektur Ibrahim ke rumah Sheila untuk mengkonfirmasi apakah benar mobil yang ia lihat mirip dengan mobil Sheila. Namun Inspektur Ibrahim menyangkal bahwa mobil biru yang ia lihat tidak berbentuk seperti mobil Sheila. प्रीति जिस गाड़ी से बात करती है उसको शायद अलग हो सकता है Tak lama setelah itu, Vikram mendapatkan kabar bahwa tim penyelusur sudah menemukan mayatnya. Bergegas, Vikram pun menuju ke lokasi itu. Namun mayat itu sudah sulit untuk diidentifikasi karena sudah berbentuk kerangka. Lalu Vikram menyuruh timnya untuk segera membawa mayat itu ke forensik agar dapat diotopsi agar memastikan identitas mayat tersebut. Setelahnya, Vikram menemui Sheila untuk menjelaskan semua ini. Singkatnya, mayat itu berhasil diidentifikasi dan ternyata itu mayat Priti. Dan di jasad itu ternyata juga ditemukan DNA dari Ajab. Vikram pun langsung mengutus Rohit untuk menangkap Ajab. Namun Ajab malah menghilang. Vikram juga mendapat informasi bahwa di dalam mayat Fitri juga didapati DNA dari Mohan, ayah angkat Fitri. Singkat cerita, Vikram dan Rohit berhasil menemukan Ajab. Vikram mulai menginterogasi semua yang terlibat terhadap kasus kematian Priti. Selanjutnya Vikram mencurigai supir truk karena ia mendapatkan informasi dari seorang wanita. Lalu Vikram mengecek CCTV tol. Dan ternyata Vikram mengenali supir truk itu. Sepertinya ia pernah melihat supir itu di saat ia mengunjungi rumah Inspektur Ibrahim. Dan ternyata supir truk itu adalah orang yang pernah memperbaiki motor dari Ibrahim. Dengan segera Vikram menuju tempat Ibrahim untuk menanyakan tentang keberadaan supir truk itu. Lalu mereka pun menuju kediaman supir itu yang bernama Farhad, nggak pakai Abbas. Baru mau disamperin, supir truk itu malah kabur dan Vikram mengejarnya, lalu mereka berbaku hantam. Namun Farhad yang membawa senjata api menembak Ibrahim hingga modar.
Saat Farhad ingin menghabisi Vikram, tiba-tiba Aksai datang membantu Vikram. Kemudian Vikram bertanya kepada Farhad tentang keberadaan Neha. Farhad menjawab tidak tahu karena dia hanya orang sewaan. Setelah itu Farhad menunjukkan kepada Vikram lokasi orang yang menyewanya. Dan ternyata rumah itu adalah rumah Rohit. Vikram sangat terkejut saat mengetahui hal itu. Saat Vikram sedang bertanya, Rohit malah menodongkan sebuah pistol. Namun sebelum Rohit menembak Vikram, dirinya malah tertembak duluan dan Rohit pun modar. Di tempat itu, ia berhasil menemukan Neha yang masih hidup. Saat upacara pemakaman tiba, Sapna mengungkapkan semua kepada Vikram. Diketahui bahwa Sapna adalah seorang lifebuoy. Sapna dan Priti terlibat cinta terlarang. Sapna menikahi Rohit karena dirinya ingin memendam perasaannya kepada Priti. Saat Rohit mau bermain kuda-kudaan, Sapna pasti menolak karena dia gak suka cowok. Pada waktu itu, Sapna bertemu Priti di sebuah klub. Hal itu memicu perasaan lamanya kembali. Saat Sapna mengungkapkan perasaannya pada Priti, Priti menolaknya karena dia bukan lifebuoy. Mendengar hal itu, Sapna galau segalau-galaunya. Sapna memerintahkan Farhad untuk membajak mobil Priti agar mogok di tengah jalan. Saat mogok di jalan, Farhad berpura-pura menolong Priti, namun dirinya malah menyuntik obat bius kepada Priti. Ia lalu membawanya ke dalam mobil biru yang dimasukkan ke dalam truk. Setelahnya, Farhad membawa Priti kepada Sapna. Pada awalnya, Sapna ingin bicara baik-baik dengan Priti, namun Priti menolak. Dan tanpa sengaja, Sapna mendorong Priti sampai meninggal. Rohit yang mengetahui bahwa Priti meninggal dan pengakuan dosa istrinya bahwa dia menyimpang membuat hati Rohit menjadi hancur. Sapna bercerita semuanya kepada Rohit dan dia ingin menyerahkan diri kepada polisi. Namun Rohit menolak itu. Rohit malah mengubur jasad Priti untuk menghilangkan jejak. Beberapa hari kemudian, kasus menghilangnya Priti mulai ditangani oleh Neha. Neha yang menangani kasus itu berhasil menemukan sidik jari dari 3 orang tersangka. Rohit yang takut kejahatannya diketahui, ia pun bergegas menuju rumah Neha untuk menculiknya. Setelahnya Neha dibawa ke rumah mereka. Di rumah Rohit, Neha hanya disekap dan tidak ada keinginan untuk menghabisinya. Selanjutnya mereka berencana pindah ke Afrika. Namun hal itu terkendala karena ibu Rohit sakit. Dengan cerdiknya, Rohit menggali makam Priti untuk meletakkan sampel DNA dari beberapa tersangka. Rohit juga memindahkan jasad Priti ke Raja Gordon, tempat yang ditulis oleh Sheila di awal film tadi, agar polisi semakin yakin bahwa Sheila lah pelakunya. Rohit melakukan itu hanya untuk menyelamatkan istrinya. Ia ingin melindunginya sampai akhir hayatnya. रोहित बस मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। Vikram mendatangi pemakaman Priti bersama keluarganya. Vikram juga menemukan sebuah surat dari Rohit yang bertuliskan permintaan maaf dirinya, dan akhirnya Sapna pun dipenjara. Scene pun berganti. Diperlihatkan Vikram dan Neha yang sedang mengobrol. Selesai mengobrol, mereka pun masuk ke dalam mobil. Namun tiba-tiba dari kejauhan mereka dibedil oleh seorang sniper. Dan film pun malah tamat. Ya elah, nanggung amat di film. Oke guys, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua.